Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. And He will teach us of His ways, and we will walk in His paths. For the law shall go forth from Zion, and the word of the Lord from Jerusalem. Praise the Lord. Puji Tuhan, It is so good to be with you today. satu sukacita bisa berjumpa lagi dengan saudara hari ini. Our subject today is grace and peace. Topik kita hari ini adalah kasih karunia dan damai sejahtera. Let us begin by reading 1 Peter 1, verses 1 and 2. Oke, kita akan mulai dengan membaca 1 Petrus pasal 1 ayat 1 dan 2. Ya. Firman Tuhan, dari Petrus Rasul Kristus Yesus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. So we see Apostle Peter was a very busy man. Jadi di sini kita lihat bagaimana Rasul Petrus, dia adalah seorang yang begitu sibuk. He had one purpose. Dia punya satu tujuan, It was to declare the gospel. yaitu untuk mendeklarasikan, memberitakan Injil. And it was to make known who God, the Father, the Son, and the Spirit was. Untuk memperkenalkan siapakah itu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. I'm sorry. So the word grace is what we're going to be looking at. Jadi kata kasih karunia yang akan kita pelajari, Grace is undeserved favor. kasih karunia itu seperti kemurahan yang sebenarnya tidak bisa kita raih dengan kekuatan kita. That is what we receive when we come into Jesus' salvation. Itulah yang kita terima waktu kita mengalami keselamatan di dalam Tuhan Yesus. We have not earned nor do we deserve this eternal salvation. Bukan karena kekuatan kita bisa menerima keselamatan kekal ini. According to John 3:16, God so loved the world. Seperti yang dituliskan dalam Yohanes 3:16, betapa besar kasih Allah akan dunia ini. And that is the grace that is given to us. Itulah anugerah yang telah diberikan kepada kita. So you see, it is nothing of ourselves, Ya, saudara, kita bisa lihat itu bukan karena kita, but it only initiates and comes from God. itu adalah inisiatif dan datangnya dari Allah sendiri. So whoever receives Christ becomes the benefactor of God's great eternal love. Jadi siapapun yang menerima Kristus, dia mengalami keuntungan bagaimana kasih yang kekal itu dalam kehidupannya terjadi. The Greek word for grace is charis. Kata Yunani dari kasih karunia adalah charis. And it is in the Strong's Concordance, G5463. Di dalam konkordansi Strong itu ada di angka G5463. Charis means the gracious act, especially upon the heart and its divine influence. Saudara, charis artinya
anugerah kemurahan Tuhan khususnya di hatimu secara jasmani dan rohani dan juga pengaruh ilahinya engkau alami. And when it refers to the heart here, it's talking about our physical heart and our spiritual heart. Dan kita bicara tentang kemurahan Tuhan di hati kita, ini bicara tentang jasmani dan rohani kita. Because we know that none of us can come to God except the Holy Spirit draws him. Karena kita tahu benar bahwa tidak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kecuali Roh Kudus yang menarik hatinya. So again, our salvation is not of ourselves, but of Jesus Christ. Jadi sekali lagi saudara, keselamatan kita bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi oleh Yesus. It is because the Father sees us and he draws us to himself by the Spirit. Karena Bapa telah melihat kita dan dia menarik kita kepada dirinya oleh Roh Kudus. So recognize that when you're drawn to God, that it is a divine work of the Holy Spirit. Jadi sadarilah ini saudara, bahwa saudara ditarik mendekat kepada Allah, itu adalah pekerjaan ilahi daripada Roh Kudus. And when you feel the conviction of the Holy Spirit upon you, respond to him. Jadi ketika saudara mengalami penginsafan, Roh Kudus meyakinkan hatimu, responilah itu. It is the Spirit calling you to the Father. Rohlah yang telah memanggil saudara kepada Bapa. And this charis means generous or liberal joy. Dan kata karis ini artinya sukacita yang penuh kemurahan, yang penuh kemerdekaan. And pleasure. Dan juga kesenangan. So don't think that our God is just a sober God that isn't full of life. Jadi jangan kita berpikir bahwa Tuhan kita itu ya hanya murung saja, ya, tapi dia penuh dengan terang, saudara. He is full of life. Dia penuh dengan kehidupan. And he gives us that liberal joy. Dan dia memberikan kepada kita sukacita yang penuh dengan kemerdekaan. It is a joy this world cannot give you. Ini adalah sukacita yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. And he gives us pleasures forevermore. Dan dia berikan kepada kita kesenangan untuk selama-lamanya. So when we choose to follow Christ, we are making a right choice. Ketika kita memilih untuk mengikuti Kristus, berarti kita telah memilih dengan benar. Because we are choosing eternal life. Sebab kita telah menerima kehidupan yang kekal. So it starts the moment you give your heart to Jesus. Jadi itu dimulai sejak engkau memberikan hatimu kepada Tuhan Yesus. And it continues forever. Dan itu terus berlanjut sampai selama-lamanya. That means it will never end. Artinya itu tidak akan pernah berakhir. What a wonderful thing we have. Betapa luar biasanya hal yang kita miliki ini. And charis also means being thankful for. Karis juga berarti bersyukur. And that is one of the attributes of a Christian. It's being thankful. Itulah salah satu atribut dari orang Kristen. Kita penuh dengan syukur. This Greek word occurs 156 times in 147 verses. Saudara, kata Yunani karis ini, dia tertulis 156 kali dalam 147 ayat di dalam Alkitab. So we know that it's a very important truth. Artinya ini sebuah kebenaran yang sangat-sangat penting.
It's mentioned in some of the following scriptures. Ini ditulis di beberapa contoh ayat-ayat ini. 1 Peter 1:10. 1 Petrus 1 ayat 10. Firman Tuhan. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. So Peter is telling them that this love, this charis, is what the prophets inquired and searched for. Jadi Petrus memberitahukan bahwa karis ini adalah sesuatu yang dibutuhkan, yang dicari-cari. And they were waiting for the Christ to come and bring this. Dan mereka menantikan Kristus untuk datang dan membawa kasih karunia itu. So it wasn't a simple thing. It was something long desired and waited for. Jadi ini bukan sesuatu yang sederhana, tetapi sesuatu yang begitu dinanti-nantikan, begitu ditunggu-tunggu. So we are not to take it for granted. Jadi jangan kita anggap remeh hal ini. Our next scripture is 1 Peter 1:13. Ayat selanjutnya dalam 1 Petrus 1 ayat 13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. So girding our minds means taking the thoughts in our minds captive. Jadi siapkan akal budi artinya kita menawan pikiran kita mengendalikan pikiran kita. Sometimes in the world we live in today, our minds can just run here and there and anywhere. Terkadang dalam dunia yang kita alami ini, kita jalani hari ini, pikiran kita suka melanglang buana kemana-mana. Because the internet promotes that. Karena memang ya teknologi internet mempromosikan hal seperti itu. That is why we have to be very careful what we listen to. Itulah sebabnya kita harus hati-hati apa yang kita dengar. And Peter writes, gird the loins of your mind. Dan Petrus menulis, dia katakan, siapkanlah akal budimu. And we know to gird means to tighten, to wrap tightly. Dalam bahasa Inggrisnya digunakan kata gird, artinya kita benar-benar mengikat itu. So we are to grab those thoughts that are not of Jesus and pull them down under the cross. Artinya kita harus benar-benar menawan, mengendalikan pikiran yang bukan tertuju pada Yesus, dan kita tarik dia untuk mengarah kepada Yesus. And we're to resist the thoughts of the devil. Dan kita menolak segala pikiran yang berasal dari iblis. Because we are entering the grace and the love of Jesus Christ. Sebab kita masuk ke dalam kasih karunia dan cinta dari Tuhan kita Yesus Kristus. And we cannot mix the two. Dan jangan saudara campur-campur adukan ya. We cannot mix the world and the devil with Jesus Christ. Jangan saudara campur adukan iblis ya dan dunia dengan Yesus Kristus. When we choose God's love, that puts us on a highway to heaven. Waktu kita memilih kasih Allah, itu menempatkan kita kepada jalan ke sorga. Okay, our next scripture is 1 Peter 2:19. Ayat selanjutnya 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. So there are times when we suffer for Christ's sake. Jadi ada waktunya ketika kita menderita karena Kristus.
because not everybody is happy with our belief. Karena tidak semua orang bahagia dengan kepercayaan kita. And we can endure grief and be suffering. Dan kita bisa bertekun melawan ya penderitaan tersebut. Di dalam penderitaan tersebut kita bertekun dalam duka tersebut. Because we don't join in with the world Karena kita tidak menjadi bagian dari dunia ini lagi. or with the devil. Atau dengan iblis. So Peter writes, this is thankworthy if we suffer for Christ's sake. Jadi Petrus menulis bahwa ini patut untuk disyukuri jika kita menderita oleh karena Kristus. And go on to verse 20 there. Ayat 20, 1 Petrus 2. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. So he's talking about when we're persecuted for something we do wrong. Dia bicara tentang ketika kita dianiaya, kalaupun kita melakukan kesalahan, Then, of course, that's not glorifying to God. saudara, itu akan memuliakan Tuhan ya, kalau kita dianiaya karena melakukan kesalahan. But if we do well and we suffer, that is glorifying to God. Tapi jika kita melakukan dengan baik, tapi kita tetap menderita, maka itulah yang akan memuliakan Tuhan. Because that works patience within our character. Sebab yang dikerjakannya adalah sabaran di dalam karakter hidup kita. Okay, our next scripture with the Charis is 1 Peter 5:5. Ayat selanjutnya yang menggunakan kata karis adalah 1 Petrus 5 ayat 5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. And so here Peter is addressing the young people. Di sini Petrus memberikan nasihat kepada orang-orang muda. And he's telling them to submit unto the elders. Berkata, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Because if the young people will do that, they will learn much. So jika orang-orang muda melakukan itu, maka mereka akan banyak belajar. And they will avoid many failures. Dan mereka akan menghindari banyak kesalahan. And it says, all of you be subject to each other. That means listen to each other. Dan dikatakan bahwa kalian sekalian harus merendahkan diri terhadap seorang terhadap yang lain. Artinya kita harus mendengarkan satu dengan yang lain. And be clothed with humility. Dan kamu harus memakai yang namanya kerendahan hati. Let us always remember to put others first. Mari selalu kita ingat untuk mendahulukan orang lain. Because God resists the proud. Sebab Allah menentang orang yang congkak. But he gives grace or charis to the humble. Tetapi mengasihani, ya, yang kata mengasihani menggunakan kata karis, orang yang rendah hati. So if you want more grace, you have to be humble. Jadi kalau saudara mau lebih banyak menerima pengasihan Tuhan, kasih karunia Tuhan, saudara harus merendahkan hatimu. In 1 Peter 5:10, we'll read that one too. Dalam 1 Petrus 5 ayat 10 kita juga baca di situ. Firman Tuhan berkata begini, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu
sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. This is a wonderful scripture. Ini ayat yang luar biasa. It tells about our God of all grace, Bicara tentang Allah kita yang penuh kasih karunia. or all charis, Dia penuh dengan karis, who's called us into his eternal glory. yang memanggil kita dalam kemuliaannya yang kekal By Jesus Christ. oleh Yesus Kristus. And then he describes what we go through to enter that grace. Lalu dia menjelaskan apa yang harus kita alami, kita lewati untuk mengalami karis kasih karunia itu. We have to suffer a while, Kita harus menderita seketika lamanya, and that makes us perfect. justru itu yang menyempurnakan kita. Or that word perfect means complete. Kata sempurna di situ adalah dibuat menjadi utuh. It establishes us. Itu meneguhkan kita, It strengthens us, menguatkan kita, and it settles us. dan mengokohkan, melengkapi kita. And that gives us peace. Dan itu memberikan kita damai sejahtera. And we know the world has no peace in it. Kita tahu di dalam dunia tidak ada yang namanya damai sejahtera yang sejati. So when we choose Jesus Christ, we choose a different lifestyle than this world has to offer. Jadi waktu kita memilih Yesus Kristus, kita memilih gaya hidup yang berbeda dari apa yang ditawarkan oleh dunia ini. But we choose eternal values Kita memilih nilai-nilai yang kekal, like love seperti kasih and peace dan damai sejahtera that floods our soul. yang mengalir di jiwa kita. So let us look at the word peace. Mari kita lihat kata damai sejahtera. It is a Greek word. Itu menggunakan kata Yunani, It is erane. eirene. It's probably from a verb, erio, which means to join. Kemungkinan itu dari kata kerja eiro yang artinya bergabung. The peace here is literal and figurative. Jadi kata damai sejahtera ini bisa kita artikan secara literal, secara langsung, atau seperti gambaran ya, kiasan. It also implies prosperity. Ini juga menjelaskan tentang kemakmuran. When you are at peace, you can prosper. Ketika engkau punya damai sejahtera, engkau bisa makmur sejahtera. And that peace means one, Dan damai sejahtera itu artinya satu, to be brought together with God again. dikembalikan bersama-sama dengan Tuhan lagi. That's how it was when Adam was in the garden with God. Demikian dengan Adam ketika dia bersama-sama dengan Allah di Taman Eden. He was at peace with God and himself and the earth. Dia berdamai dengan Allah dan dirinya sendiri di dunia. But it is sin that came and separated man from God. Tapi dosalah yang telah datang dan memisahkan manusia dengan Allah. So when we come back to Jesus Christ, we once more have that wonderful one peace. Jadi ketika kita kembali pada Kristus, maka sekali lagi kita diperdamaikan dalam keutuhan. We have quietness. Kita mengalami ketenangan. We have rest. Kita mengalami kedamaian. It is a wonderful thing. Ini adalah sesuatu yang sangat indah. People go
to and fro across the earth looking for peace. Orang-orang saudara keliling dunia hanya mau cari damai. But the only place you can find it is through Jesus Christ. Tapi satu-satunya tempat di mana saudara bisa menemukan adalah di dalam Yesus Kristus. And now we're going to read 2 Peter 1 verse 2. Mari kita baca 2 Petrus 1 ayat 2. Firman Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. So this is the pathway to grace and peace. Jadi ini adalah jalan untuk mengalami kasih karunia dan damai sejahtera. It is through the knowledge of God Oleh pengetahuan akan Allah and from Jesus Christ. dan akan Yesus Tuhan kita. In 1 Peter 1 2, it also says, peace be multiplied to you. Dalam 1 Petrus 1 ayat 2 dikatakan bahwa kasih karunia damai sejahtera melimpah berlipat ganda atas kamu. Or increase it, Atau meningkat, or abound in peace. atau meluap-luap, melimpah di dalam damai sejahtera. It's a tremendous truth. Ini adalah sebuah kebenaran yang luar biasa. Okay, so let's read some scriptures on that. Is 1 Peter 3:11. Mari kita lihat beberapa ayat yang membahas tentang ini dalam 1 Petrus 3 ayat 11. Firman Tuhan, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Let him avoid evil and do good. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Seek peace Mencari perdamaian and follow it. dan berusaha mengikutinya atau mendapatkannya. Even in the midst of persecution. Bahkan di tengah-tengah penganiayaan. Now, 1 Peter 5:14. Dan sekarang 1 Petrus 5 ayat 14. Firman Tuhan, berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Amin. So that is how we are to greet each other. Jadi begitulah cara kita memberi salam seorang kepada yang lain. A kiss of charity. Cium yang kudus. And that is bringing others the peace of God. Yang berarti membawa damai sejahtera Allah kepada orang lain. And our very last scripture is 2 Peter 3:14. Dan ayat yang paling terakhir, 2 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. So these are the things that we cannot see. Jadi ini hal-hal yang kita tidak bisa lihat. But in our spirit, we're looking for peace and love. Tetapi di dalam roh kita, kita mencari damai sejahtera dan kasih. And that is the kingdom of God. Dan itulah kerajaan Allah. He writes, be diligent to be found in Christ. Dia menulis, bertekunlah untuk selalu kedapatan berada di dalam Kristus. Berusahalah. In peace. Di dalam perdamaian. So that is what we have to search for. Jadi itu yang harus kita cari. And he says, without spot and blameless. Akan dikatakan tak bercacat dan tak bernoda.
So we are seeking for holiness. Jadi kita mencari kekudusan. And we know that it is the Holy Spirit that does that work in our lives. Dan kita tahu Roh Kuduslah yang melakukan pekerjaan itu di dalam kehidupan kita. But we have to apply ourselves. Tapi kita sendiri yang harus mempraktekkan itu dalam diri kita. So I encourage you today to search for love and peace. Jadi saya mendorong setiap saudara hari ini, saudara kejar, saudara cari, dapatkan kasih dan damai sejahtera. Yes, that love is God's grace to you. Kasih itu bicara tentang anugerah atau kasih karunia Tuhan atas hidup saudara. And there is no end to the measure that He can give you. Dan tidak ada akhir daripada takaran yang bisa diberikan kepada saudara. And this is what Peter was encouraging the early saints to find Christ in their lives. Beginilah cara Petrus beri dorongan, mendorong setiap orang-orang kudus di gereja mula-mula untuk menemukan Kristus. So God bless you with His grace and His peace today. Kiranya Tuhan memberkati saudara dengan kasih karunia dan damai sejahteranya hari ini. The Lord be with you. Tuhan beserta dengan saudara. Come and let